Pembahas basmalah ini pernah saya bahas di sini panjang lebar. Berapa sisi kita bahas? Pertama dari sisi apa? Kedudukannya dalam Al-Quran. Yang kedua, pernah kita bahas hukum menjaharkannya dalam salat jahriyah. Yang ketiga kita jelaskan makna syara dari basmalah itu. Yang keempat, kandungan topik akidah dalam basmalah. Antum catat sendiri ya, nanti kalau lupa antum ingatkan yang tidak terbahas. Taib. Ada sebetulnya sebelum lupa saya itu. Itu apa? Apa dasarnya muallif memulai basmalah dalam tulisannya? Jadi ada 5 pembahasan. Dasar memulai menggunakan basmalah dalam tulisan ataupun dalam pekerjaan. Kemudian yang kedua tadi apa? Kita sebutkan kedudukan basmalah dalam Al-Quran, ya, dalam Fatihah dan lainnya. Kemudian bagaimana hukum baca, perbedaan ulama dalam masalah salat jahriyah membaca basmalah jahar atau sir. Yang berapa? Keempat adalah tafsir dan penjelasan maknanya. Yang kelima adalah apa? Topik-topik akidah dalam basmalah. Taib. Tambah lagi, baru ingat lagi saya. Momen-momen yang kita dianjurkan membaca basmalah. Coba catat yang 6 itu. Antum catat yang 6 itu, kalau seandainya tidak terbahas oleh ana lebih baik, antum bisa cari sendiri. Itu maksud ana. Sehingga antum mendapat ilmu lagi. Ya, apa saja momen-momen yang kita dianjurkan menyebut basmalah. Apa perbedaan antara basmalah dengan tasmiyah? Itu banyak, baru basmalah saja sekian topik yang hendak kita bahas. Ya. Taib. Pertama, landasan ulama memulai kitab mereka dengan basmalah. Ada 2 jenis ulama memulai kitab mereka, ada basmalah, ada hamdalah. Tetapi yang lebih tepat adalah kalau dalam bentuk tulisan basmalah. Dasarnya yang pertama apa? Dasar pertama iktidaan atau mentoladani bagaimana Allah memulai Al-Qur'anul Karim dengan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Dalil yang kedua adalah perbuatan Nabi SAW ketika mengirim surat, dan bahkan ini bukan hanya sunnah Rasulullah SAW, sunnah para anbiya. Di mana dalil bahwa itu sunnah anbiya? Ketika Sulaiman mengirim surat kepada Datu Balqis tetap memulai dengan Bismillah. Berarti sunnah para anbiya, yaitu memulai dengan basmalah ketika mengirim surat. Ini ma'ruf bagi antum. Itu di antara dalil yang disebutkan para ulama, dianjurkan kita setiap perbuatan baik dimulai dengan ungkapan basmalah. Nanti kita akan sebutkan hikmah memulai perbuatan baik dengan basmalah. Taib. Artinya itu dalil yang benar. Tapi tidak benar bila berhujah dengan hadis yang maudhu', yaitu hadis yang sebutkan, hadisnya bunyinya, kullu amrin dzibal la yubda'u bismillah fahuwa abtar au aqta, dalam beberapa lain. Setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan baca basmalah, maka dia terputus keberkahannya. Ya. Ini hadis nggak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena hadisnya hadis tidak sahih. Nah itu supaya kita jangan tertipu bahwa landasan kita ini berhujah di sini bukan dengan hadis dhaif, tapi karena adalah bagaimana Allah memulai Al-Qur'an ya dengan basmalah, kemudian juga Rasulullah SAW ketika menulis suratnya. Taib. Apa beda antara basmalah dengan tasmiyah? Basmalah adalah ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah hanya pendek, Bismillah. Jadi kalimat-kalimat zikir di dalam Al-Quran ataupun dalam yang tidak anjurkan kita itu ada nama-namanya. Umpamanya astaghfirullah, namanya istighfar. La haula wala quwata illa billah, namanya hauqala. Subhanallah, namanya tasbih. Allahu akbar, namanya takbir. Terus ya, itu ada nama-nama setiap kalimat-kalimat itu. Nah, kalau tasmiyah hanya bismillah. Lalu pembahasan kalau bahan fikih lagi berbeda lagi para ulama. Kalau kita mau makan atau melakukan sesuatu tadi, afdolnya baca basmalah atau tasmiyah. Terjadi pula perdebatan para talibul ilmi. Kata Syekh Albani itu cukup tasmiyah saja, bismillahirrahmanirrahim. Para ulama pun membahas ini. Ibnu Hajar mengatakan al-amru wasi'. Perkara ini perkara yang gampang, enggak perlu diperdebatkan. Mau lengkap bismillahirrahmanirrahim, oke. Macam bismillah saja, oke. Gitu. Hadisnya memulai itu apa? Ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada anak tirinya Umar bin Abi Salamah,
yaitu ketika makan, ya gulam samillah. Samillah, sebut nama Allah. Ini hujah menyebut tasmiyah saja, bismillah. Ya. Nah, ini dalil-dalil yang perbedaan antara tasmiyah dan basmalah. Perbedaan tasmiyah dan basmalah. Sekarang masuk topik yang berikutnya. Bagaimana kedudukan basmalah dalam Al-Qur'an?